Jaden yang gabung pada tanggal 30 Januari 2023 udah mencatatkan 59 pertandingan. Di musim ini pun ia jadi pemain yang tak tergantikan di sektor belakang pasukan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, saya mendoakan semoga kalian sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa kan yang dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa juga yang kalian usahakan. Selamat berakhir pekan guys pada hari ini di hujung minggu. Semoga kita juga akan beriada bersama keluarga masing-masing dan juga dapat menikmati segala apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Oke guys, hari ini saya tahu dia tak mungkin bohong, Mourinho pun ikut dukung. Jaden siap bela Indonesia gara-gara Hilgers. Jadi Miss Hilgers ini sekarang ini seolah-olah sebagai magnet guys, magnet untuk menarik pemain-pemain top di Eropa yang berketurunan Indonesia. Jadi sebenarnya bagus juga kan, bagus juga ada pemain yang seperti Miss Hilgers ini. Dia seorang yang punya kualitas bergrade A dan juga masih muda dan sekarang ini membuat keputusan untuk menjadi WNI dan bermain dengan timnas Indonesia. Jadi inilah sebenarnya peluang untuk beliau menarik pemain-pemain ternama yang lain untuk datang ke timnas Indonesia yang mana ada keturunan Indonesia itu. Jadi tidak susah-susah lagi untuk Bapak Erick Thohir melobi, terlalu banyak melobi pemain-pemain ini. Karena dengan ada pemain yang sedia ada, yang sudah tahu keadaan sebenar apabila mereka ke Indonesia, mereka begitu dihargai dan mereka punya banyak fans atau supporter yang mendukung dan menghargai mereka. Jadi mereka antara duta kepada pemain-pemain di luar yang ada keturunan Indonesia untuk menarik minat pemain lain yang datang untuk membela timnas Indonesia. Oke guys, itu video yang ingin saya reaksi pada hari ini. Oke, tanpa berbasa-basi guys, ayo kita simak dulu apa dalam judul video ini. Sambil ngopi-ngopi guys. Padu kopinya. September boleh jadi adalah tanggal yang cukup kelam bagi sejarah Indonesia. Namun dalam hal sepak bola, itu bisa jadi hal yang membahagiakan karena Miss Hilgers dan Eliana Reinders akan menjalani sumpah WNI. Tentu saja ini adalah hal positif karena keduanya merupakan pemain yang sangat bagus. Terutama Miss, yang harus diakui kalau ini back levelnya ini udah top Miss Hilgers ini guys. Maka dari itu, secara reputasi terutama bagi pemain-pemain sesama Belanda, ia dianggap cukup mentereng. Dan seperti yang kita tahu, PSSI nggak akan berhenti sampai di sini dalam melakukan manuver naturalisasi. Masih ada nama-nama yang bahkan menurut Pak Arya beberapa terdapat nama besar. Reinders. Nah kemarin ramai dibicarakan soal Ian Maatsen. Akan tetapi jangan lupa, kalau nama Jaden Oosterwolde juga masuk ke dalam radar. Ya, pemain yang pernah satu tim dengan Miss Hilgers tersebut, kabarnya mulai mempertimbangkan tawaran PSSI yang punya proyek besar membangun kekuatan sepak bola. Terlebih, jika pemain seperti Miss sampai mau bergabung, berarti hal itu bukanlah sebuah isapan jempol. Apalagi pelatihnya di Fenerbahce, Jose Mourinho, sangat tahu dan kenal sosok Erick Thohir. Ini Mourinho. Pastinya Mourinho pun akan mendukung Jaden apabila bersedia jadi WNI dan main buat tim Garuda. Lagi pula, di timnas sekarang pun juga udah banyak pemain yang secara level bisa bersaing di Asia. Sesuatu yang pasti jauh berbeda dibandingkan ketika Mo datang ke tanah air pada tahun 2013 silam. Tidak seperti tahun 2013-nya. Jauh beda ya Indonesia dulu dengan yang sekarang. Dia bermula dari tahun 2021 lah. Ada sedikit perubahan itu. Timnas Indonesia memang sekarang jadi pembahasan yang cukup menarik. Gak cuma media lokal, tapi sampai ke berbagai negara. Dan sorotan itu memang benar adanya. Karena kemarin di laga versus Australia,
48 negara dikabarkan meliput pertandingan tersebut. Yang mana artinya reputasi Indonesia memang sedang naik. Maka wajar aja sih, sekarang banyak orang-orang yang gak ngerti bola tiba-tiba ikutan nimbrung. Biar apa coba? Ya pansos aja sih, apalagi, kan gitu. Dan gak usah munafik, akui aja gak apa-apa, kami juga paham. Nah, terlepas dari itu semua, gak bisa dipungkiri kalau pengaruh pemain diaspora memang sangat terasa. Di mana permainan timnas Indonesia benar-benar meningkat cukup signifikan. Sehingga ketika bertemu lawan yang di atas kertas maupun ranking lebih unggul, kita nggak takut lagi. Bahkan bisa kita merasa jengkel karena gagal menang ketika lawan Arab di match pertama, karena ya memang kita punya peluang ketika itu. Beda sama era dulu, yang kalau main cuma berharap nggak dibantai aja. Hadeh. Betul. Oke guys, kalau dulu ya tahun 2019 lah begitu, 2019 ataupun di bawah daripada itu. Memang Indonesia ini kan kalau bermain di ASEAN lah kan, kita bahas cerita terkait dengan di ASEAN ini. Main lawan Vietnam, Thailand, Malaysia. Indonesia ini seringkali pendukungnya memandang Indonesia itu permainannya jelek ya. Itu dulu ya. Tetapi sejak bermulanya Sinteyong mengambil alih tahun 2020 sampailah sekarang. Dan sebelum itu pun pelatih Indonesia itu daripada Luis Milla, kemudian pelatih lokal, Indra Sapri, Bima Sakti dan lain-lainnya lah. Juga pernah cuba untuk membawa timnas Indonesia dengan pemain lokal yang ada. Tetapi tidak berapa menjadi guys. Bayangkan di Piala AFF Indonesia ini sebenarnya kuat. Dia raja runner up ataupun juara kedua itu sudah lebih kurang 9 kali ya. Tetapi tidak menjadi juara. Dia cuma runner up paling banyak dalam sejarah Piala AFF ini. Ini bermakna Indonesia ini sebenarnya dia punya talenta pemain, dia punya ramai ataupun banyak pemain-pemain yang berpotensi tetapi tidak mempunyai kepala pelatih yang bagus untuk menyusun daripada segi taktikal. Jadi apabila kedatangan Sinteyong itu, dia cuba untuk membawa pemain-pemain muda terlebih dahulu untuk diserasikan, dibuat chemistry dan juga akhirnya cuba untuk taktikal yang baru. Dan akhirnya itu berjaya di bawah U20, di bawah U17 ataupun U16 dan di bawah U23. Ada perubahan dibawa oleh Sinteyong dan akhirnya bermulalah sejarah di timnas senior untuk membawa pemain-pemain diaspora pula. Demi karena Indonesia ini perlu bersaing dengan tim-tim di Asia pula. Jadi banyak lagi ceritanya guys. Kita lanjut dulu video ini. Dan sekarang ini punya pemain keturunan lebih kurang 14 orang ya mungkin pemain-pemain diaspora yang sudah mengambil sumpah WN ini. Hampir di semua lini ada pemain diaspora ya. Lini penyerang, gelandang dan juga bertahan. Jadi sebenarnya peluang Indonesia ke Piala Dunia. Ini juga membuat para pemain grade A mantap buat membela Indonesia. Dan dua pemain baru yakni Maysilgers serta Eliano Reinders jelas akan menambah kualitas tim Garuda. Khususnya Maysilgers. Walah, nggak ada habis-habisnya kita bersyukur bisa dapetin pemain modelan gini. Masih muda, jadi pemain reguler di FC20 yang bagaimanapun masuk ke dalam salah satu tim kuat Belanda. Dan kemarin sukses bikin lini depan MU frustasi di Liga Eropa. Tentu bagi pemain-pemain Belanda, reputasi Maysilgers bisa dikatakan bagus. Maka hal yang wajar kalau banyak yang kaget ketika Mays memutuskan untuk memilih Indonesia. Bukannya apa-apa, dengan kualitasnya Mays sangat-sangat bisa masuk ke timnas Belanda. Tapi ia dengan mantap memilih Indonesia di usia 23 tahun. Jelas, wah muda lagi kan. Sana akan timbul pertanyaan, 23 tahun memilih timnas Indonesia ya. Mesti ada tarikan yang kuat daripada Indonesia ini membuat pemain-pemain termahal di Eropa. Contohnya macam Prof Haye, Bang J, Verdong, ini Justin Hubner. Ya, pengaruh keputusan Maysilgers kayaknya benar-benar membuat pemain grade A lainnya yang juga masuk ke dalam radar PSSI sekarang satu persatu mulai serius mempertimbangkan dengan lebih seksama.
Yang mana salah satunya adalah Jadon Oosterwolde, bek 23 tahun, andalan raksasa Turki Fenerbahce. Tentunya Jadon sendiri bukan nama asing bagi publik tanah air, di mana pemain yang punya darah keturunan Indo-Suriname tersebut memang sebelumnya pernah menolak tawaran PSSI ketika ia masih main di Twente. Karena ia harus diakui juga, kondisi sepak bola Indonesia belum seperti sekarang. Iya, betul-betul. Jadi tidak boleh kita salahkan pemain juga ya. Pengaruh Mesilgers yang bagaimanapun adalah mantan rekan setimnya di Twente membuat Jadon mulai mempertimbangkan segalanya. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional. Kata Jadon dikutip dari Al Football. Lebih lanjut, sudah kabar soal merapat Jadon juga diawasi betul oleh media Vietnam Soha. Yap, Soha meyakini salah satu nama besar yang disebut oleh Arya Sinulinga adalah Jadon, bek andalan Jose Mourinho di Fenerbahce. Dan jika itu terjadi, maka sudah pasti lini belakang Indonesia akan benar-benar jadi salah satu yang terbaik di Asia. Oh, ini lini belakang pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dikabarkan sempat mendekati Jadon Oosterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC Twente. Tulis media FC Twente sama dengan Mesilgers. Jadi peluang besar untuk Jadon juga masuk ke timnas Indonesia ya. Dan kalau sudah dihubungi oleh asisten pelatih itu sama sekali oke lah. Memusingkan soal kabar ini. Baginya yang terpenting adalah seorang pemain bisa bahagia akan pilihannya. Dan itu juga yang pernah ia sampaikan kepada Harry Kane saat ia merasa gundah akan masa depannya. Mourinho. Saya pikir dia harus bermain dimanapun yang membuatnya bahagia. Tegas Mourinho, dilansir dari The Sun. Lebih lanjut, Mourinho sendiri merasa jika nanti Jadon benar-benar memilih Indonesia, maka itu bukanlah keputusan yang terbilang buruk. Karena di satu sisi, ia sangat tahu dan kenal siapa sosok Erick Thohir. Terlebih, Mo juga menilai kalau kondisi sepak bola Indonesia, terutama timnas, jauh lebih baik ketimbang saat dirinya datang pada tahun 2013 silam. Oleh karenanya, tidak akan ada yang sia-sia. Fenerbahce Tokin. Wah, ini kalau ikut dari postur tubuh ini sudah agak bagus ya Jadon nih. Dan kalau mengikut dari klubnya FC Twente juga agak bagus pemain ini. Jadi tinggal lagi beliau benar-benar serius ingin membela timnas Indonesia. Tentu ini pemain juga nggak kalah bagus dari Mesilgers, di mana ia selalu bisa menembus posisi reguler di tim yang ia bela. Ketika di Twente, Jadon tampil di 41 pertandingan. Kemudian saat di Parma, ia tampil sebanyak 24 pertandingan. Dan kini di Fenerbahce, Jadon yang gabung pada tanggal 30 Januari 2023 udah mencatatkan 59 pertandingan. Di musim ini pun, ia jadi pemain yang tak tergantikan di sektor belakang pasukan Jose Mourinho. Secara atribut pemain, ini pemain terbilang sangat fisikal namun juga cepat. Selain itu, ia juga mahir bermain di beberapa posisi seperti bek tengah, bek kiri, ataupun gelandang. Untuk itu, akan jadi sebuah hal besar lainnya bagi timnas Indonesia jika Jadon benar-benar masuk. Wah, mantap ya. Ini satu pilihan lagi untuk di bagian lini pertahanan ya. Jadi seimbang. Lini pertahanan ini kalaupun ada yang cedera, tapi pengganti itu dari segi kualitasnya itu seimbang ya. Tidaklah Shin Tae-yong pusing memikirkan siapakah yang akan menjadi pengganti kepada pemain di lini center back sekiranya berlaku musibah kecederaan itu. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja setelah Meis dan Eliano, rombongan grade A bisa segera nyusul. Karena nggak usah malu mengakui kalau kita emang butuh gitu loh. Dan buat Jadon, ia tahu kalau Mesilgers nggak mungkin bohong. Karena ia pasti melihat sendiri betapa cintanya si Meis walaupun ia belum sah atau belum debut. Nah, yang bikin khawatir, tentu orang-orang yang nggak ngotak di dalam negeri, yang kerjanya krecokin mulu. Mana pakai pasang banner gak jelas pula. Tujuannya apa coba? Emang tolol sih mereka. Dikira pemain diaspora nggak sakit hati apa melihatnya? Dengerin nih, dengerin. Buat kalian yang gak suka sama sistem naturalisasi, coba sebutin prestasi Indonesia di level senior sebelum ini apa? Ingat ya, senior, bukan junior. Apa? AFF yang dibanggain itu gak pernah loh juara, dibantai 10-0 sama Bahrain, diinjak-injak Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan Filipina.
atau kena sanksi FIFA. Alah banyaklah pokoknya, intinya terserah kalian mau berkata apa, bebas, karena ini negara demokrasi. Tapi kami pun juga berhak dong, nggak peduli, kan gitu. Toh kami yakin 99% publik tanah air happy kok sama timnas. Kritik dan saran itu wajar, tapi kalau udah gini tadi, hadeh, makin parah, sumpah. Mudah-mudahanlah Pak Erik ambil sikap soal hal ini, karena lama-lama makin ngeri pula. Sampai kemarin ada Saitama KW Super, gak tahu kenapa nongol ngerosting Koshin di depan umum. Padahal itu acara award yang sebenarnya bukan ranah dia. So, tetap semangat selalu Garuda. Anggap aja ini cobaan, karena bener kan kata Bung Karno, semangat. Yang susah itu ngelawan bangsa sendiri. Apalagi mereka yang pengen kelihatan jago, ujung-ujungnya malah kocak. Dan kelihatan niat busuknya cuma cari sensasi. Betul. Oke guys, sudah tidak diragukan lagi sebenarnya nasionalisme untuk pemain-pemain diaspora yang membela timnas Indonesia ini. Jadi itu sebenarnya tidak diragukan lagi kecintaan mereka untuk benar-benar membela timnas Indonesia, sehingga mereka sanggup melepaskan kemewahan mereka bermain di Eropa ataupun untuk menunggu mereka dipanggil oleh timnas negara tersebut, contohnya di Belanda. Tetapi dengan senang hati, walaupun di umur masih 23 tahun, Michel-Gess ini memilih timnas Indonesia untuk menjadi WNI dan membantu Indonesia ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau dari segi ini pemain naturalisasi, sebenarnya selagi dia berdarah Indonesia, selagi keinginannya untuk membela timnas Indonesia dan Indonesia itu berprestasi di bawah permainan mereka, kita sebenarnya seharusnya mendukung sepenuhnya program perencanaan yang dilakukan oleh PSSI dan juga Sinteyong, karena mereka lebih mengetahui bagaimana membangun sepak bola Indonesia. Kalau kita melihat sejarahnya naturalisasi ini, bukan saja Indonesia, tetapi sebenarnya daripada tahun-tahun kebelakangan ini ya, mungkin tahun 2010 ataupun di bawah daripada itu, negara-negara seperti Maroko, Australia sendiri menggunakan pemain-pemain keturunan mereka, naturalisasi mereka itu. Mungkin kalau Maroko itu ada lebih kurang 15 pemainnya. Jadi Maroko baru-baru di Piala Dunia juga berprestasi tinggi. Itu oleh karena pemain keturunan lebih kurang 15 ke 16 pemain yang dibawa masuk ke tim Maroko. Jadi sudah lama sebenarnya naturalisasi ini berlegar-legar dalam dunia olahraga sepak bola ini. Cuman sekarang ini barulah dinaikkan berita ini, disoroti berita ini, terutama oleh media-media Eropa tatkala Indonesia sudah banyak mencipta kejayaan dan berprestasi oleh karena pemain keturunan yang datang membela timnas Indonesia ini. Dan pemain-pemain ini pula adalah pemain-pemain yang top di liga-liga Eropa. Contohnya di Belanda, J.J. di Serie A, Michel-Gess di Liga Inggris. Baru-baru ini bermain pula dengan Manchester United. Martin Paes juga begitu, pernah bermain dengan timnas Belanda, dan sebenarnya banyak lagi. Contohnya Orat Mangun, Kelvin Verdong, Tom Haye, itu mereka bermain dengan baik sebenarnya di klub mereka, dan kini mereka membela timnas Indonesia dan menjadi sorotan timnas Indonesia. Jadi seperti yang saya katakan tadi guys, Indonesia ini secara simpelnya lah, selagi mana dia ada keturunan Indonesia, ingin membela timnas Indonesia, kecintaan mereka itu begitu mendalamnya. Contohlah Michel-Gess ini, walaupun belum debut dengan timnas Indonesia, sudah ikut latihan, sudah bersama dengan pemain-pemain lain dan bermain di Old Trafford, mengibarkan bendera merah putih, menunjukkan betapa beliau sangat bangga dengan Indonesia itu. Jadi ini sangat tidak diragukan lagi kecintaan mereka untuk membela timnas Indonesia. Oke guys, mungkin saya lah sebenarnya, saya juga orang Malaysia ya. Dulu saya tidak juga minat dengan timnas Indonesia ini. Tapi sekarang ini apabila ada pemain diaspora, saya sendiri rasa satu
kebanggaan melihat permainan timnas Indonesia itu sendiri apabila bermain dengan tim-tim besar ya. Contohnya bermain dengan Australia, ada Arab Saudi, bermain dengan Korea, itu mereka menang. Maka kita nampak peningkatan di ASEAN ini, dan seharusnya kita perlu mendukungnya timnas Indonesia ini kerana salah satu ataupun satu-satunya tim yang di ASEAN ini yang lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Dan apa salahnya mereka kita dukung untuk ke Piala Dunia 2026 ini. Kalaupun tidak sampai ke peringkat Piala Dunia itu, putaran akhir itu, tapi sekurang-kurangnya dukungan kita itu telah memberikan semangat kepada pemain-pemain ini untuk terus melaju ke peringkat yang seterusnya. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perkara ini. Kalian bisa boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu berkomentar dan selalu like. Terima kasih banyak-banyak guys. Teruskan berkomentar yang positif, teruskan like video-video saya yang akan datang dan sebelum ini juga. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.